panjang dari hidung, keluarin dari mulut, bagus. Tarik napas panjang lagi dari hidung, dan tidur. Ya, masuk ke alam tidurnya lebih dalam, lebih lelap. 3, 2, dan 1. Semakin dalam, semakin lelap. Oke. Nah, untuk kamu orang yang saya sentuh, hitungan ketiga kamu akan buka mata, segar banget, bugar banget. Tapi entah kenapa ketika buka mata nanti, ketika melihat Mas Doni yang samping kiri Abang Roni, terlihat jelas di pandangan Bang Roni bahwa Mas Doni itu adalah Baradae. Kalau mengerti anggun kepalanya? Oke. 1, 2, dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi dengan gue Dudi di channel gue Dudi Hipnotis. Nah seperti biasa guys, di channel gue biasanya lucu-lucuan, seru-seruan di taman. Di mana Bang Dudi? Di Sudirman. Di Sudirman atau mungkin di Blok M. Tapi kali ini, hari ini adalah hari yang spesial karena kalian sudah pada tahu lah, di samping saya itu adalah orang yang viral, orang yang bijak, orang yang luar biasa. Gimana? Nyawa orang. Betul, banyak banget membantu orang. Ini dia Abang Roni Talapesi. Wah, luar biasa. Saya senang banget Bang kenal sama Abang, luar biasa. Terima kasih banyak. Ini waktu itu sibuk banget loh, tapi mau menyempatin buat ketemu sama kita loh. Tuh, sibuk banget. Jadi sibuk ini berarti lagi kampanye sekarang Bang ya? Lagi kampanye Mas Dudi. Oh, oke. Abang tuh udah masuk di dapil mana sih Bang? DKI 2, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, luar negeri. Oh. Nomor urut 5 dari PDIP. Tuh, guys, jangan lupa dicoblos ya. Kita biar nanti ada perwakilan di di DPR itu adalah orang-orang yang baik. Kemarin kan yang kita saksikan biasanya kemarin waktu di TV itu membantu Baradae. Nah, sekarang itu gimana caranya Abang Roni itu kan ada di sana di posisi DPR bisa membantu orang banyak. Yes. Betul Bang ya? Betul. Jadi bukan cuma satu orang, tapi kalau jadi DPR banyak orang. Banyak orang, betul. Nah, itu dia. Tujuannya itu. Apalagi Bang, tujuannya untuk jadi DPR itu apa lagi Bang? Tujuannya jadi anggota DPR membuat undang-undang yang pro terhadap wong cilik. Terang wong cilik. Berarti hukum juga diperbaiki gitu Bang ya? Membantu juga pekerja migran Indonesia dalam mendapatkan akses keadilan, urusan hukum, terus kesejahteraan pekerja migran Indonesia. Karena gue kemarin banyak advokasi teman-teman PMI. Dan juga kalau di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat juga terkait dengan hukum, karena buat gue tuh hukum merupakan kebutuhan dasar. Jadi hukum itu harus adil, tidak boleh hukum itu tidak boleh tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tapi harus benar-benar adil. Harus benar-benar adil ya. Benar, kalau hukumnya udah baik pasti sejahtera ya. Semuanya baik. Ekonomi, pendidikan, kesehatan semuanya akan baik. Oh, gitu. Ya, harapan saya, doa saya mudah-mudahan Abang Roni di 2024 itu jadi anggota DPR. Terima kasih. Amin, mudah-mudahan. Nah gitu Bang. Tapi biasa, gimana? Kita mau ngapain? Jadi sebenarnya kita mau ngapain? Ngomong-ngomong ngapain? Tapi gini sebenarnya Abang Roni, kalau di konten saya itu karena menggunakan sugesti dan hipnotis gitu. Tapi kalau saya menghipnotis Abang Roni kayaknya agak enak Bang Roni ya. Ngeri ya? Ngeri sedap gitu lah. Karena ini temannya Pak Ganjar. Aduh gitu. Jadi ya di konten saya itu adalah menggunakan sugesti dan hipnotis. Jadi saya itu mempelajari hipnotis Bang. Jadi dengan hipnotis saya itu bisa buat hiburan panggung atau enggak bisa digunakan untuk menyembuhkan fobia, trauma dan lain sebagainya yang berhubungan dengan psikologi pikiran gitu. Jadi kalau Bang Roni sendiri percaya nggak sama hipnotis tadi? Percaya, karena gue beberapa teman kan psikolog. Kadang-kadang terapinya itu seperti hipnoterapi. Betul. Kalau lihat ya mungkin itu bagian dari hipnotis juga kan? Mungkin iya, hipnoterapi itu bagian dari hipnosis. Ilmunya hipnosis tadi diaplikasikannya untuk penyembuhan, untuk bikin relaksasi, itu seperti itu. Ya, tapi kalau saya sih lebih ke untuk hiburannya ya. Misalkan Bang Roni ngelihat saya itu adalah jadi Pak Ganjar atau Pak Mahfud, itu bisa. Bisa. Gimana caranya? Saya kan kita lihatnya dari jauh kan? Dari jauh, ya betul. Ganjar gitu. Iya. Nah sebenarnya bisa, hipnotis itu bisa kalau orangnya mau, kalau nggak mau nggak bisa. Nah mohon maaf nih, mohon izin kalau Bang Roni sendiri mau nggak dihipnotis nih? Boleh. Apa nih Bang Roni? Coba Bang Roni hipnotis dong. Sebenarnya kalau bisa dihipnotis itu ya main pemikiran juga ya. Bang Roni nerima atau enggak? Nah, Bang Roni mau nggak dicoba mungkin? Boleh, tapi jangan yang berat-berat. Oh, jangan berat. Kayak makan ya. Jangan ringan-ringan. Tadi Bang Dodi kita coba kali ya. Iya, nanti kita coba. Tapi ngomong-ngomong tadi saya belum perkenalkan diri loh. Itu Bang Doni. Nah, Bang Doni itu siapa, Bang? Iya. Jadi Bang Dodi thank you loh udah dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol bareng. Oke, siap. Sama-sama Bang, terima kasih banyak juga. Aku ada ketemu sama Bang Roni dan aku pengen Bang Dodi juga bisa kenal sama Bang Roni. Oh iya, terima kasih banyak. Saya senang banget. Gimana pun juga
sebaik-baiknya pertemanan adalah membuka relasi. Betul. Ya. Aku pengen Bang Dodi juga bisa kenal sama Bang Roni, apalagi sama Bang Roni lagi pengen mencalonkan diri sebagai di parlemen. Dan harapannya sih dengan Bang Dodi bisa ngedengerin visi misi atau mungkin sharing-sharing pengalamannya Bang Roni bisa jadi salah satu cara buat kita kedepannya maju bareng-bareng. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena gimana pun juga kita nggak bakal bisa besar kalau kita jalan sendiri-sendiri. Betul, perlu sinergi, gotong royong. Betul. Jadi aku pengennya ya Bang Roni juga sama Bang Didi bisa saling kenal dan nanti mungkin ada kolaborasi bareng. Amin. Jadi thank you ya Bang Dodi udah. Thank you banget. Ya sama-sama, terima kasih banyak juga nih Abang Roni, Abang dan Doni. BTW aku beberapa kali udah konten bareng sama Bang Dodi. Iya. Nah sekarang mungkin lebih kayak ngobrol-ngobrol aja Ya kita ngobrol-ngobrol aja, nggak apa-apa kayak gitu. Nah apa namanya? Nah Bang Doni ini guys kontennya adalah TikToknya udah 2 juta ya Bang ya? Waduh, banyak banget ngeri tuh ya. Dan banyak kontennya itu adalah hal kebaikan, betul ya. Sosial. Kemanusiaan. Dan sekarang juga lagi jadi timnya Dr. Richard. Oh, untuk berbagi juga berarti ya? Satu berbagi, yang kedua untuk tim podcast. Untuk tim podcast. Ya insya Allah sih kalau aku pengen ngambil ilmunya, pengen ambil relasinya juga dengan aku bergabung dengan Dr. Richard. Siapa tahu nanti aku punya podcast sendiri. Harus punya mimpi yang tinggi. Harus punya mimpi. Karena dalam kehidupan ini apapun yang kita pikirkan itu bakal terjadi. Iya. Betul, sama kayak gue memikirkan mau jadi pengacara jadi kan. Nah, sekarang Abang jadi, Bang. Tapi sebelumnya Bang pernah mencalonkan juga ya? 2019 sudah pernah calon. Tapi pada saat itu dari partai mana? Dari partai PDI juga. Oh, PDI juga. PDI waktu itu umur 33 tahun. Oh, umur 33. Iya, masih muda. Nah, sekarang berapa, Bang? 38. Tapi nggak kelihatan 38. Dan itu udah 38-nya 39. Nomor berapa tuh Bang Roni? Nomor urut 5. 5 juga? Ini 5 lagi. Sama 5 itu persatuan Indonesia ya. Keadilan sosial. Bang, salah maaf. Itu nomor 3. Iya. Keadilan sosial, betul. Rakyat Indonesia. Nah, kalau 2009 mungkin dulu 2019 Abang Roni belum terbentuk. Betul. Nah, sekarang mah siapa sih yang nggak kenal sama beliau? Dulu juga saya tiap hari nonton ini di TV. Ada Bang Roni. Apalagi kalau di TikTok suka sedihnya itu Bang Roni dulu kan bukan pengacara Baradae kan, tapi Baradae sempat ada pengacara yang lain. Sampai berganti. Aku ngikutin banget nih. Beberapa pengacaranya tuh aku nggak ngerti ya apa karena nggak cocok atau gimana. Tapi pas dipegang sama Bang Roni, ya Baradae jadi bener-bener terhandle, jadi nyaman. Akhirnya jadi apa? Jujur, terbuka. Nanti gimana Bang Roni tuh bisa? Ya butuh proses ya, karena kan situasinya kan Baradae itu kan dalam posisi tertekan. Iya. Untuk membangkitkan rasa percaya itu, gue harus benar-benar meyakinkan dan harus nemenin dia. Jadi pemeriksaan itu sampai pagi gue temenin, gue dampingin, ngobrol, sharing, dan kita mulai terbuka dan dia mulai percaya ketika waktu BAP gue benar-benar detail memperhatikan. Ditanya apa, jawabnya apa, itu gue perhatiin gitu loh. Dan ya gue memberikan advice sebagai pengacara yang advice menurut gue itu adalah lo harus begini. Jadi lo harus jawabnya seperti begini karena lo harus ngomong seperti ini dan harus jujur gitu loh. Gue mengencourage lah, mendorong dia supaya menyampaikan yang sebenarnya dan memang dasarnya juga pun Richard dia mau berkata jujur, dia mau bertobat dan dia minta ampun. Dan itu buat gua nilai yang sangat. Tapi dengan waktu itu mengawal kasusnya Baradae, ada nggak sih tekanan-tekanan dari pihak luar? Nah, itu pasti ada. Itu tapi skip aja. namanya handle kasus besar kan ada pro kontra lah. Tapi gua selalu prinsip gua adalah kalau gua berjalan di jalan yang benar, di rel yang benar, gua nggak usah perlu khawatir kok. Jadi ya udah, gua ngikutin prosesnya dengan gue tidak mau terpengaruh juga dengan nama yang tadi disampaikan oleh Doni, tekanan tersebut, dan gue fokus bagaimana gue bisa membela klien gue dengan maksimal. Jadi gue nyusun pembelaan, terus gue nyusun saksi-saksi, dan bagaimana juga pun dari kasus ini gue mau supaya publik belajar bahwa agar kedepannya tidak terjadi lagi seperti ini. Dan hasil dari Bang Roni menemani Baradae, hasilnya putusannya 1 tahun ya? 1,5 tahun. Dan saat ini posisinya udah? Iya, posisinya dia sudah menjalani prosesnya bebas bersyarat,
kita tinggal tunggu administrasinya. Jadi ya buat gue adalah nilai dari memperjuangkan keadilan, terutama untuk orang kecil itu sangat harus menjadi passion atau menjadi kemauan dari kita semua pengacara juga. Karena gue melihat bahwa masih banyak orang kecil itu membutuhkan namanya keadilan. Dan gue berharap ketika kemarin gue handle kasus tersebut, itu bisa menjadi contoh, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain, pengacara-pengacara yang lain, bahwa seorang pengacara itu tidak hanya membantu orang yang, mohon maaf, yang kliennya mampu saja, tetapi harus juga jangan lupa kita juga harus bantu juga orang-orang yang tidak mampu, karena mereka layak dibantu. Dan itu merupakan ada kepuasan tersendiri kita sebagai pengacara ya. Kita mendapatkan value, tujuan kita menjadi pengacara ketika kita bisa menyelesaikan kasus orang-orang kecil sampai selesai. Tuh guys, kalau kita dengar dari ceritanya dan kita juga bisa menyaksikan kemarin kan di televisi, itu sangat luar biasa. Bang Roni perjuangannya membantu Baradae itu luar biasa sampai endingnya sangat maksimal terbantu. Bang. Gue sangat yakin proses kemarin gue bisa lewati, gue bersama Icat dan tim, itu berkat dukungan banyak orang, terutama ibu-ibu, mama. Makanya di pledoi itu gue tulisin terima kasih banyak untuk ibu-ibu, mama yang selalu ikut mendoakan, mensupport, hadir di pengadilan dan melewat sosial media mereka juga support. Dan itu ada di dalam pledoi gue sampaikan beribu-ribu terima kasih. Dan Bang Gering rasa sih dulu itu video FYP-nya itu isinya tentang Baradae, Ronita Lapesi, ya. Nah makanya guys, kalau misalnya Baradae aja bisa terbantu, nah kita gimana caranya Bang Roni ini bisa mempunyai kewenangan, ya kan, dengan menjadi DPR. Nanti bakal banyak orang yang terbantu lagi, gitu. Aku ngeliat gini sih, dengan Bang Roni udah memperjuangkan satu orang dan berhasil, itu sangat jadi track record yang baik. Apalagi kalau Bang Roni dikasih kesempatan sama masyarakat buat megang amanah tadi. Dan aku berharap sih kalau Bang Roni nanti megang kekuasaan atau kewenangan itu bisa memanfaatkan dan membantu jaga amanah itu. Iya. Jadi selama ini kan gue sudah bantu teman-teman yang ada di Dapil DKI 2 ya. Di luar negeri contohnya ada pemutusan kerja majikan sama pekerja kita, itu gue dampingi persidangan di Hong Kong dan itu selesai. Dan itu diselesaikan, haknya dapat gitu loh pekerja migran kita. Kemudian kayak kemarin di Taiwan yang kita pemulangan yang jenazah yang pekerja migran kita ini dia overstay, jadi ketika pulang ke Indonesia menjadi masalah karena dia tidak punya dokumen kan. Iya, ilegal. Kenapa Bang Roni mau membantu? Padahal kan secara hukum di Indonesia, di luar negeri mereka nggak diakui ilegal. Kenapa Bang Roni mau membantu? Iya, karena memang kan kita punya kantor perwakilan yang ada di luar negeri, yaitu KBRI atau kantor perwakilan. Dan di situ kan perwakilan dari pemerintah ya. Dan ya gue walaupun belum menjadi anggota DPR, tapi ketika kemarin gue berbicara di media nasional, kemudian gue didengar. Gue menyurati, didengar. Setelah gue berbicara di media nasional, terus gue bersurat, besoknya langsung dikabarin bahwa langsung dikirim dan itu tidak dikenakan biaya apapun. Artinya pemerintah dan negara membantu ya? Membantu. Jadi sebenarnya kerja-kerja politiknya seperti ini, tapi memang kita butuh namanya perhatian ya. Jadi kita harus fokus gitu. Jadi Bang Roni belum di DPR aja udah bisa membantu banyak orang nih ternyata Bang Roni ya. Apalagi dikasih kesempatan. Pokoknya jangan lupa pilih ya. Nanti Bang Roni di Dapil DKI 2 Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, luar negeri, Partai PDIP nomor 5. Coblos jangan lupa pokoknya pokoknya jangan dikasih kendor. Roni Talapesi, kertas kuning. Untungnya di kertas kuning itu nama Roni cuma gue doang. Oh gitu. Kalau tinggal di Jaksa mungkin aku akan nyoblos Bang Roni. Tapi karena aku tinggal di Jaktim, ya paling aku bisa bantu lewat media sosialku. Oh iya, terima kasih. Terima kasih dong. Gitu kan. Terima kasih dong. Yang dimana aku berharap ketika nanti Bang Roni jadi, aku ikut berkolaborasi sama Bang Roni. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita ini kan bukan manfaat untuk diri kita, tapi kita manfaatnya untuk orang banyak. Betul. Lewat jalur politik. Jadi di politik itu harus diisi sama orang-orang yang baik. Orang yang baik yang punya konsep dia mau ngapain ke depannya. Dan gue punya aplikasi klinik hukum RT itu gue udah advokasi banyak. Itu yang tadi gue cerita itu merupakan beberapa contoh ya. Tapi masih banyak kasus yang kalau gue cerita ini kayaknya sampai habis, sampai pagi selesai nggak kelar-kelar. Tapi
Nanti kedepannya gue punya aplikasi juga, gue kembangin, yaitu kerja politik Roni Talapesi. Di situ teman-teman bisa update, gue sedang ngapain, menyusun undang-undang ini, manfaatnya buat teman-teman apa pasal-pasalnya, teman-teman bisa update dan teman-teman bisa menyampaikan aspirasi. Dan juga pun kerja-kerja politik gue itu bisa terupdate, jadi sudah sejauh mana progresnya, kemudian apa yang sudah gue lakukan, jadi akan fokus gitu loh. Dan itu kan namanya sekarang udah digital ya, teman-teman bisa akses, mengakses gitu ya. Dan itu gratis semua ya. Dan itu semua gratis. Keren, luar biasa tuh guys. Pokoknya saya mah cuma bisa mendoakan semoga apapun yang dicita-citakan, diharapannya terrealisasikan semua, tercapai. Terima kasih. Yang pasti harus jadi anggota DPR Bang ya. Betul. Bismillah, mudah-mudahan. Ngomong-ngomong kita. Tapi aku mau nanya satu. Kalau misalnya Bang Roni kan nanti insya Allah jadi ya di DPR. Tapi kan sistem di DPR itu kolektif kolegial, artinya musyawarah. Kalau misalnya ada suatu kebijakan yang ternyata ditentang sama publik, tapi suara di DPR tetap jalan, Bang Roni gimana sikapnya? Iya, kan kalau jadi pengacara ini kan kita sudah terbiasa namanya musyawarah mufakat, melakukan diskusi, pendapat. Tapi selama ini gue merasa bahwa ketika gue di politik, gue tetap bisa idealis kok, gue tetap bisa independen. Betul. Jadi apa yang gue sampaikan itu kan menunjukkan jati diri gue ya. Gue selalu independen menyampaikan. Nah nantinya juga pun kalau gue di DPR, kalau memperjuangkan nasib rakyat, memperjuangkan kepentingan rakyat, menurut gue dukungan dari rakyat, dan gue nggak akan sendiri. Pastinya kan ada suara rakyat. Ada suara rakyat yang akan menjaga gue, membackup gue, dan gue yakin gue bisa bersuara di situ. Betul. Karena nggak mungkin gue sendirian kan. Karena gue yakin bahwa ini konstituen gue, masyarakat Indonesia ikut mendukung. Kepentingan partai kan masing-masing tuh biasanya. Tapi kan gimana pun juga Bang Roni ada di sana adalah suara rakyat. Iya, suara rakyat. Jadi ketika ada suara dukungan dari rakyat, ya gue harus ikut dong suara dukungan dari rakyat. Gitu. Jadi Bang Roni tetap bisa menjaga amanah untuk memperjuangkan suara wong cilik. Betul, wong cilik, orang kecil. Betul. Harus itu harus menjadi prioritas. Apalagi soal terkait dengan hukum ya. Kedepannya kita mau itu hukum itu adil. Jadi tidak ada lagi orang kalau berhadapan dengan urusan hukum mereka takut, mereka khawatir karena nggak punya duit. Karena mereka takut nanti kasus hukumnya nggak jalan, proses hukumnya nggak jalan. Kita pastikan itu nggak boleh terjadi. Jadi hukum itu harus benar-benar adil. Nah kedepannya kan pembenahan ini harus kita lakukan juga. Nah tugas anggota DPR itu kan ada namanya fungsi pengawasan. Pengawasan itu kan ketika mitra dengan contohnya penegak hukum ya, Komisi 3. Ya, mitranya itu polisi, jaksa, hakim. Terus ada juga fungsi sebagai budgeting, bagaimana kita mengalokasikan anggaran untuk kepentingan dari kementerian lembaga yang untuk melayani masyarakat gitu loh. Kan ujungnya kan untuk melayani masyarakat. Nah, terus kepentingan tugas yang ketiga adalah legislasi, bagaimana menyusun undang-undang yang undang-undang itu ada manfaatnya dibutuhkan oleh masyarakat. Itulah kerja-kerja politik. Dan bayangkan kalau yang mengisi itu adalah orang-orang yang tidak memegang amanah. Nanti terus bingung mau ngapain, kan sayang gitu loh. Dan teman-teman ya harus benar-benar selektif gitu loh. Lihat rekam jejaknya, apa yang sudah dilakukan masa lalu, apa yang sedang dilakukan masa sekarang, dan apa yang akan dilakukan masa depan. Itu sangat penting. Betul. Gimana Bang Roni? Gimana Bang Roni? Kalau saya masih yes pokoknya. Bang Roni harus jadi ini, dan saya yakin pasti jadi, bukan harus Terima jadi. kasih. Amin. Nah, tapi ngomong-ngomong kita ngobrolin hipnotis tadi, kita udah ngobrol banyak tentang caleg ya, DPR, hukum segala macam. Abang sendiri percaya dengan hipnotis apa enggak? Percaya. Abang mau nyobain nggak di sini? Cobain ya. Mau nyobain. Tapi abang punya artis idola nggak sih? Artis idola ada ya. Ada ya. Cuma ada almarhum. Oh jangan kalau udah almarhum. Begini aja bang ya. Maaf, boleh saya salaman namanya? Nah, abang sekarang relax aja. Nah, sekarang boleh tarik napas panjang dari hidung bang. Keluarin perlahan dari mulut, bagus. Tarik napas panjang dari hidung. Keluarin dari mulut, bagus. Tarik napas panjang lagi dari hidung. Dan tidur. Ya, masuk ke dalam tidurnya lebih dalam, lebih lelap. 3, 2, dan 1. Semakin dalam, semakin lelap. Oke. Nah, untuk kamu orang yang saya sentuh, hitungan ketiga kamu akan buka mata, segar banget, bugar banget. Tapi entah kenapa ketika buka mata nanti, ketika melihat Mas Doni yang samping kiri Abang Roni, terlihat jelas di pandangan Bang Roni bahwa Mas Doni itu adalah Baradae. Kalau mengerti anggun kepalanya? Oke. 1, 2, dan 3. Gimana perasaannya, Bang? Ya. Segar ya? Segar. Oke. Jadi gini, perkenalkan nama saya Dudi, guys. Dan ini adalah Roni. Dan ini adalah Icat. Gimana kabarnya, Bang? Kabar, Cat? Beneran? Udah lama ketemu. Sehat ya? Abang sehat? Sehat.
Bang, makasih banyak ya Bang ya. Makasih ya, Cat. Emang bukannya udah sering ketemu atau baru ketemu lagi Bang? Sama Icat? Ini baru ketemu lagi. Oh, baru ketemu lagi ya? Sehat ya, Amin. Kembali ya, Bang, ya. menjalani hidup yang baik. Ya. Abang makasih ya udah Harus semangat. Siap, Abang. Makasih banyak. Thank you. Oh, ternyata saya baru kali ini lagi loh ketemu di podcast saya ini Abang Roni ketemu Icat ya. Jadi aku Baradae ya Bang? Iya. Emang ini siapa Bang? Baradae. Ini Baradae. Icat. Satu. Ya? Ini Icat ya? Iya. 1, 2, 3 normal lagi. Ini Icat Bang? Doni. Wah. Jadi gitu guys. Gue balik dulu nih. Alam, kenapa? Alam gue balik dulu. Oh. Tapi seger ya, perasaannya seger ya Bang ya? Oke guys. Nah gitu aja guys, berarti terima kasih banyak udah nonton channel gue. Jangan lupa pokoknya sekali lagi pilih Abang Roni di Dapil Jakarta Selatan, Jakarta 2, DKI 2 ya? DKI 2, Jaksel, Jakus, luar negeri, Partai PDI nomor 5. Nomor 5. Roni Talapesi. Nah, pokoknya harus dipilih dan saya yakin pasti menang. Oke guys, terima kasih banyak. Saya Dudi dan Abang Roni Talapesi dan Doni Rabu. Ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.